Babak 73, langsung masuk neraka. Segalanya terasa begitu aneh dan menakutkan. Kalian pasti tahu kalau Lion King Dragon begitu sakti hingga menghilang secara diam-diam, seolah tak sempat meronta. Ketiga kerangka itu tampak telepati, dan tanda teratai di dahi mereka melonjak seperti api dengan cahaya ilahi. Mereka mengamati sekeliling dengan waspada, siap berperang. Keke bahkan melompat langsung ke tengkorak Raja Qin Guang. Tubuh giok seputih saljunya benar-benar memancarkan semburan sinar, dan matanya yang besar dan cerah menatap gunung suci tanpa berkedip. Aura yang sangat jahat menyebar dari gunung suci, menutupi hutan pegunungan primitif yang tak berujung. Gunung suci menjadi lebih halus dan halus. Bahkan jika Anda berdiri di titik yang tepat, bahkan jika bulan cerah tergantung di langit, gunung-gunung yang menjulang tinggi di dalamnya di depanmu gunung suci pun menjadi kabur, seolah diselimuti kabut tebal yang tak mampu dilenyapkan. Aura yang terpancar dari gunung suci membuat orang merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah berada di tempat yang suram dengan mayat di mana-mana, dan membuat orang merasa menggigil di punggung mereka. Bulu seputih salju di sekujur tubuh Keke berdiri, dan dengan suara desir, dia bergegas ke depan, dan sasarannya ternyata adalah gunung suci yang menakutkan di depannya. Xiao Chen buru-buru mengejarnya, dan ketiga kerangka itu saling memandang dan mengikuti. Namun kecepatan Keke begitu cepat sehingga Xiao Chen kesulitan mengejarnya. Untungnya, Keke berhenti di kaki gunung suci. Xiao Chen meraih bola salju kecil, berbulu ini. Jarang sekali ia tidak membuka gigi dan cakarnya, dan masih memandangi gunung suci di depannya dengan tenang. 7 atau 8 loh batu besar, setinggi 50 atau 60 meter, berdiri di kaki gunung, menimbulkan bayangan besar di tanah, yang sangat menakutkan dan menakutkan. Monumen raksasa tak bernyawa ini dipenuhi dengan gambar naga ganas dan kapak ajaib. Ukirannya sangat mirip aslinya, Tyrannosaurus, Lionosaurus, Stegosaurus, naga petir, semuanya muncul. Sesampainya di kaki gunung, Anda tidak perlu lagi berpindah lokasi. Anda bisa melihat gunung suci yang terkunci awan dan kabut di setiap titiknya. Sesampainya di sini, Xiao Chen mau tidak mau bergerak maju, meski dia tahu itu mungkin sangat berbahaya. Keinginannya untuk menjelajahi hal yang tidak diketahui membuatnya bergerak tanpa sadar. Maju 20 meter dan aku akan kembali, dia mengingatkan dirinya sendiri. Dia benar-benar ingin tahu mengapa Raja Singa dan Naga terdiam saat mereka tiba. Dia ingin melihat apa rahasia yang ada di Gunung Suci. 1 meter, 2 meter, 10 meter. Xiao Chen terus maju sejauh 20 meter, namun tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, untuk Gunung Suci, jarak 20 meter hanya sedikit lebih tinggi dari kaki gunung. Tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali di Gunung Suci itu, dan semuanya berwarna hitam dan merah, seolah-olah telah berlumuran darah. Istana besar kuno dan misterius pertama muncul tidak jauh di depan, berdiri megah di sana, penuh perubahan waktu, memberi orang perasaan keabadian yang tak terbatas. Di saat yang sama, karena keheningan yang mematikan di Gunung Suci dan aura yang tak terlukiskan, istana besar itu tampak sedikit aneh. 20 meter, 25 meter, 30 meter. Xiao Chen sangat tertarik, melupakan batas 20 meternya, dan sangat ingin memasuki istana kuno yang mungkin runtuh kapan saja untuk melihatnya. Hanya 20 meter dari istana yang megah, Xiao Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah melangkah ke dalam jurang, cahaya bulan di sekelilingnya menghilang dalam sekejap,
dan keheningan yang mematikan langsung menyelimuti dirinya. Dia merasa seperti sedang tenggelam ke dalam neraka. Namun, dalam waktu singkat, cahaya terang tiba-tiba muncul dalam kegelapan tak berujung. Xiao Chen diselimuti cahaya terang, dan kemudian ditarik menuju area cahaya. Xiao Chen merasakan keringat dingin mengucur di tulang punggungnya. Dalam sekejap, dia kembali ke gunung suci yang dipenuhi cahaya bulan. Apa yang terjadi barusan? Dia menemukan bahwa tubuhnya masih diselimuti cahaya kabur, dan tidak jauh di belakangnya, Keke sedang duduk di atas kepala Raja Qin Guang, melambaikan cakar kecilnya, membungkusnya dengan cahaya ilahi, dan menariknya kembali. Keke lah yang menyelamatkannya. Setelah mundur 5 atau 6 meter, Xiao Chen datang ke sisi ketiga kerangka dan Keke. Dia sudah tenang, tapi dia masih tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Kenapa dia merasa seperti tiba-tiba melangkah ke dalam jurang? Keke, apa yang baru saja kamu lihat? Keke membuka gigi dan cakarnya di kepala Raja Qin Guang, sepertinya sedang menggambarkan sesuatu. Xiao Chen tampak bingung dan bingung. Aku akan coba lagi. Jika terjadi sesuatu, Keke, kamu harus cepat dan cepat. Meskipun Xiao Chen merasa tempat ini sangat sepi, dia tidak merasakan ketakutan yang berlebihan. Dia berjalan maju lagi, tapi kali ini tidak terjadi apa-apa di tempatnya sekarang. Keke pun berlari dengan rasa ingin tahu sambil melompat-lompat di tempat, namun tidak terjadi apa-apa. Xiao Chen dengan ragu-ragu bergerak maju ke istana kuno tidak jauh di depan lagi. Kali ini setelah maju 10 meter, dia tiba-tiba merasa menyeramkan. Dalam sekejap, dia sepertinya telah melangkah ke dalam jurang. Keheningan itu agak menakutkan, tanpa jejak ringan. Dia tenggelam ke dalam neraka yang penuh dengan kematian. Namun, cahaya ilahi menyelimuti dirinya terlebih dahulu, dan Xiao Chen diseret kembali ke cahaya bulan oleh Keke lagi. Xiao Chen berkeringat dingin dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar masuk neraka sekarang. Dia tidak berani melanjutkan pengujian, dan perlahan mundur, melihat untuk terakhir kalinya ke istana kuno di dekatnya, dan melangkah pergi. Ayo pergi, ini terlalu aneh di sini, kita tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Xiao Chen mundur dengan tegas. Tidak banyak istana kuno di bawah Gunung Suci, dan jumlahnya hanya bertambah secara bertahap dari tengah gunung. Jika setiap istana begitu jahat dan menakutkan di dekatnya, maka Gunung Suci ini benar-benar tempat yang tidak menyenangkan. Suasana hutan memenuhi area dekat Gunung Suci. Xiao Chen dan yang lainnya sudah sampai di kaki gunung. Meski Keke punya perasaan aneh dengan gunung raksasa ini, namun jarang sekali menjadi sepi dan tidak berusaha mendobraknya. Pada saat ini, auman naga yang menembus langit tiba-tiba meledak, dan pepohonan berguncang dengan liar. Dalam keheningan yang tak tertandingi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, yang sungguh menakutkan. Xiao Chen buru-buru menutup telinganya untuk mencegah gendang telinganya pecah. Dia menoleh ke belakang dan melihat naga Raja Singa yang menghilang di Gunung Suci muncul. Baru saja muncul dari udara tipis di dekat istana. Ia diselimuti cahaya keemasan dan bergegas turun dari sana. Tubuhnya yang besar sepanjang 50 meter seperti bukit. Ia jatuh di kaki gunung dan menyebabkan retakan besar di dalamnya, tanah. Naga Raja Singa sedikit lamban dan tidak tinggal diam. Ia melonjak dengan aura yang sangat ganas, mendorong angin berdarah dan bergegas keluar dari daerah pegunungan, menyebabkan bumi bergetar hebat.
Keke tampaknya sangat tidak puas dengan auman Lion King Dragon, seperti raja binatang kecil yang sangat kesal, dan meraung di belakang Lion King Dragon, dan bahkan berjongkok, mencoba bergegas keluar untuk mengejar. Ini mengejutkan Xiao Chen. Pria kecil yang kebingungan ini benar-benar ajaib. Dia tidak memiliki rasa takut di bawah kekuatan naga yang kuat dari Raja Naga Singa. Jika binatang buas biasa sudah gemetar dan berlutut di tanah, bahkan naga yang telah kehilangan kekuatan magis juga keluarga Keraj. Aan di antara binatang buas, belum lagi Raja Singa Naga di cabang garis Raja Naga. Bab 74 Telur Raja Naga. Rupanya, Keke mungkin berasal dari ras langka yang tidak takut pada naga. Namun, Xiao Chen dengan cepat menahannya, tidak membiarkan Raja Iblis kecil ini bertindak sembarangan. Tidak peduli betapa ajaibnya itu, dia hanyalah seekor binatang muda. Bagaimana mungkin dia bisa melawan Raja Naga Singa? Keke mendengus tidak puas dan melompat ke atas kepala Raja Yama. Jangan lakukan ini di masa depan. Sudah berapa lama kamu dilahirkan? Itu adalah naga liar di alam liar. Bola kecil sepertimu tidak cukup untuk dimasukkan ke dalam gigi orang. Saat kamu besar nanti, kamu bisa memamerkan milikmu kekuatan. Kamu tidak bisa bertindak sembarangan sekarang. Bip, Keke mengayunkan cakar binatang kecilnya dengan keras, memprotes dengan kesal. Namun tampilannya semakin menggemaskan, dengan mata besarnya yang berbinar-binar dan tubuhnya yang berbulu bersinar dengan cahaya giok, bisa dikatakan ia adalah binatang kecil dengan aura langit dan bumi. Tidak mungkin lagi untuk dijelajahi. Ada lebih dari satu istana kuno di Gunung Suci. Itu terlalu jahat dan aneh. Xiao Chen tidak ingin kehilangan nyawanya di sini. Melihat kembali ke Gunung Suci megah yang tertutup awan dan kabut, dan istana misterius yang menjulang yang memancarkan perubahan kehidupan dan keheningan yang mematikan, mereka berjalan menuju kejauhan. Tiba-tiba, Xiao Chen mendengar suara, gemerisik, datang dari hutan pegunungan yang jauh, dan bau busuk mengalir ke wajahnya. Dia buru-buru membawa Keke dan ketiga kerangka itu dan berlari menuju hutan terdekat. Di bawah sinar bulan yang cerah, raksasa yang menakutkan datang dengan cepat, bersinar dengan cahaya keemasan di bawah sinar bulan. Ternyata itu adalah kelabang raksasa emas sepanjang 10 meter. Ini bisa setebal tangki air, dan racun tersebar di sekitarnya. Belum lama ini, Xiao Chen pernah melihat kelabang ini di rawa, namun ia tidak menyangka ia juga akan tertarik dengan situs bersejarah Gunung Suci. Xiao Chen tidak mau menghadapinya, aku takut bahkan jika naga ganas itu menghadapinya, dia harus mengambil jalan memutar. Retak, klik, klik. Serangga beracun liar yang menakutkan itu menggerakkan semua kakinya bersama-sama, dan kemanapun ia lewat, apakah itu tanah atau batu keras, ia akan terpotong oleh kakinya yang tajam seperti pisau. Berdesir, suara serupa datang dari hutan pegunungan lain tidak jauh dari sana. Xiao Chen merasa merinding di tubuhnya. Jika ada serangga beracun yang menakutkan, maka tempat ini benar-benar tempat yang buruk. Ayo pergi. Xiao Chen memimpin dan bergegas ke kejauhan. Serangga beracun suka keluar di malam hari. Entah apakah akan ada serangga jahat seperti kalajengking raksasa dan kelabang purba di sini. Meskipun kekuatan serangga beracun tidak sekuat naga liar, racunnya sangat menakutkan dan mereka sangat mematikan, paling sulit untuk dihadapi. Xiao Chen dan yang lainnya dengan cepat melarikan diri sejauh beberapa mil dan sampai ke akar patah pohon kuno yang mencapai langit, lalu mereka berhenti.
Ketika saya datang ke sini, saya akhirnya kehilangan perasaan aneh itu, dan tidak ada auman binatang buas di malam hari. Cahaya bulan yang kabur membuat kawasan ini tampak harmonis dan damai. Di pagi hari, burung berkicau dengan anggun, dan keharuman bunga yang menyegarkan tertiup angin. Titik-titik cahaya pagi menghiasi hutan pegunungan yang hijau ini dengan tepian keemasan, dan kabut tipis perlahan-lahan menghilang. Pagi itu cerah, dan pegunungan penuh vitalitas. Selain musim semi yang manis, Xiao Chen mulai menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri setelah mandi, sambil memikirkan tindakan selanjutnya. Ada begitu banyak binatang buas di dekat Gunung Suci. Bagaimana mereka bisa memasuki Gunung Harta Karun dan kembali dengan tangan kosong? Dia merasa setidaknya dia harus menemukan telur naga. Menyaksikan Xiao Chen memakan barbecue yang lembut dan halus, Keke berlari keluar dari pandangan dan keluar dari pikirannya, meninggalkan aroma daging yang memikat ini. Ketiga kerangka itu masih berlatih, tanda teratai di dahi mereka bersinar terang, dan tulang mereka menjadi semakin seperti batu giok putih. Di pagi hari, Xiao Chen mengambil 3 kerangka dan berkeliaran di sekitar pegunungan terdekat. Yang mengejutkan, dia menemukan sarang 7 atau 8 naga ganas. Sebenarnya ada telur naga di lembah itu. Apakah ini musim kawin naga? Dia tiba-tiba berpikir bahwa Raja Naga pendamping dan naga leluhur akan muncul, dan naga di daerah ini jelas merupakan naga tingkat tinggi yang langka, jadi pasti akan ada Raja Naga pendamping di antara mereka. Sepanjang pagi, baik naga ganas maupun binatang purba tidak muncul di depan Gunung Suci. Setelah Xiao Chen menyelesaikan pengamatannya, dia kembali ke akar pohon kuno Tongtian yang patah untuk berlatih. Baru pada sore hari auman naga terdengar di depan gunung raksasa misterius, dan Xiao Chen mulai bersiap untuk beraksi. Kita keluar dari sini. Menurut rencana sebelumnya, Xiao Chen memberikan tugas kepada 3 kerangka tersebut. Mereka akan memasuki 3 lembah naga dan masing-masing mencuri telur naga. Dan dia sendiri secara pribadi akan memasuki sarang naga Raja Singa, mencuri telur naga emas, dan kemudian berkumpul di akar pohon kuno yang patah. Telur naga langka tingkat tinggi sangatlah langka. Meskipun ada 2 hingga 3 di setiap sarang, kamu hanya perlu mengambil 1. Kamu harus meninggalkan secercah harapan dalam segala hal. Jangan biarkan garis keturunan bangsawan klan naga bercabang setelah ikatannya diputus. Api jiwa dari ketiga kerangka itu terus berdetak di rongga mata. Jika mereka memiliki bola mata, mereka mungkin akan memutar mata. Bagaimana dengan mencuri telur naga untuk meninggalkan peluang bertahan hidup? Benar-benar. Kemudian mereka masing-masing mulai mengambil tindakan dan memasuki hutan satu demi satu. Sarang naga Raja Singa dibangun di sebuah lembah yang subur, kecuali area pergerakannya yang terinjak dan sekeras batu, area lainnya tidak tersentuh, vegetasinya jernih dan penuh kehidupan. Kedua telur naga emas itu tersembunyi dengan baik di antara bunga dan pepohonan. Telur naga tidak membutuhkan naga betina untuk menetas. Tumbuhan yang kaya ini belum dimusnahkan. Telur naga emas sebesar batu kilangan, cangkang telurnya jernih dan bersinar terang, di antara harumnya bunga dan tanaman ruangan itu tampak sangat ajaib, dan bunga serta tanaman di sekitarnya semuanya tampak luar biasa karena keberadaan 2 telur naga, dan kecemerlangannya mengalir. Ini adalah telur naga dari Lion King Dragon yang paling kuat. Xiao Chen memperkirakan di antara 2 telur naga itu, mungkin akan ada pendamping Dragon King. Bahkan Raja Naga berkepala 2.
Dia mengambil telur naga emas yang bersinar dengan cahaya ilahi, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dan bergegas keluar lembah. Jika Raja Singa Naga kembali, bahkan jika dia memiliki 10 nyawa, dia tidak akan cukup untuk membunuhnya. Segera, ketiga kerangka itu juga kembali dengan sukses, dengan telur naga ajaib bersinar terang. Bagaimana mungkin naga ganas itu mengira seseorang akan begitu berani? Sering dikatakan bahwa binatang buas tidak berani mendekati sarangnya, bahkan burung pun tidak berani terbang. Sarangnya adalah tempat terlarang bagi semua serangga dan binatang, jadi tidak perlu khawatir. Apa yang dibawa kembali oleh Raja Qin Guang adalah telur naga Tyrannosaurus. Telur naga hijau kristal dihiasi dengan cahaya ilahi, sama menariknya dengan bulan biru. Yang dibawa kembali oleh Raja Yama adalah telur naga dari Stegosaurus. Cangkang telur seperti jasper bersinar dengan cahaya yang memabukkan, benar-benar seperti zamrud paranormal. Yang dibawa kembali oleh Raja Samsara adalah telur naga petir yang dipenuhi dengan cahaya ungu, dan telur raksasa itu begitu indah hingga terlihat seperti diukir dari berel. Ian ungu, ditambah dengan telur naga emas yang dibawa kembali oleh Xiao Chen, keempat telur naga yang ditempatkan bersama sungguh mempesona. Kecemerlangan ilahi menerangi tempat itu dengan cahaya yang menyilaukan. Ribuan sinar cahaya dan ribuan warna keberuntungan begitu mempesona sehingga orang dapat melihatnya, tidak tahan buka matamu. Dunia keabadian akan ada di rak pada tahun baru. Dalam beberapa hari terakhir, kami masih membutuhkan klik dan suara rekomendasi dari saudara-saudari. Haha, pesan tiket bulanan untuk bulan Januari. Terima kasih. Cendong. Area resensi buku mengirimkan intinya, dan Anda bisa mendapatkannya dengan meninggalkan pesan. Bab 75, Memasuki Gunung Salju. Keke juga datang, mengedipkan matanya yang besar dan cerah, seolah dia memahami sesuatu, mengambil pohon besar yang tidak proporsional dengan tubuhnya, dan terus mengejar Raja Qin Guang dan yang lainnya. Hei, Keke, berhentilah membuat masalah. Xiao Chen buru-buru menghentikannya. Keke menjatuhkan pohon raksasa itu, melepas topi pohon harta karunnya, dan kemudian mengulurkan cakar binatang kecil untuk menunjuk ketiga kerangka itu, seolah-olah diam-diam menuduh mereka melakukan kejahatan mereka. Ketiga kerangka itu telah mencuri pohon berharga miliknya. Ia kelaparan, untuk beberapa hari. Ketiga kerangka itu membuka dan menutup rahangnya, klik, klik, klik. Tak disangka, pencurian telur naga hari ini mengingatkan kembali ingatan Keke. Pada akhirnya, mereka dengan suara bulat mengarahkan tulang putihnya ke arah Xiao Chen. Oke. Ayo kita habisi mereka. Kita akan membicarakannya nanti. Sekarang, kita harus segera pergi dari sini. Xiao Chen tidak ingin terbakar, jadi dia mengambil telur naga emas dan pergi dulu. Di hutan tua yang lebat, Xiao Chen dan rombongannya melakukan perjalanan melalui pegunungan dan punggung bukit, dengan hati-hati menghindari berbagai binatang buas, dan kecepatan mereka telah ditingkatkan hingga batasnya. Xiao Chen tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama sebelum akan terjadi kekacauan di dekat Gunung Suci. 4 naga yang kuat pasti akan menjadi gila, dan mungkin tidak akan ada kedamaian dalam jarak puluhan mil. Selama lari ekstrim, Keke adalah yang paling santai. Ia melompat-lompat di atas 4 telur naga sebening kristal, dan kecemerlangan ilahi yang indah membuatnya bersinar. Xiao Chen dan yang lainnya tidak berani berhenti sejenak, dan terus berlari ke arah barat sejauh puluhan mil. Mereka sudah melewati hutan mati,
dan mereka berhenti untuk beristirahat ketika hampir mendekati lautan tulang mati. Di hutan yang sunyi, 4 telur naga bersinar terang, tapi Keke masih dengan gembira melompat-lompat di atas telur naga tersebut. Aduh! Raungan naga yang samar datang, dan kemudian dari arah Gunung Suci, naga dan binatang mengaum satu demi satu. Meskipun berjauhan, mereka masih bisa terdengar samar-samar. Bisa dibayangkan kekacauan macam apa yang terjadi di dekat Gunung Suci, sepertinya gunung-gunung dan bumi pasti terguncang dan dunia menjadi terbalik. Kita tidak bisa tinggal di sini. Xiao Chen takut beberapa naga ganas akan mengejarnya, dan karena ada pembudidaya di dekat Laut Bon, dia memutuskan untuk pergi ke barat. Saat melewati lautan tulang mati yang menyeramkan, Xiao Chen dan yang lainnya tidak berhenti dan berjalan langsung melewati hutan mati di sebelah mereka. Berlari cepat ke barat, terdapat hamparan pegunungan yang terus-menerus tertutup salju di sebelah barat, yang terlihat jelas dari sini. Sungguh keajaiban di Pulau Naga yang panas dan lembab. Mengambil kesempatan ini, Xiao Chen kebetulan pergi dan melihat apa yang terjadi. Cepat, paling aman bagi kita untuk memasuki gunung misterius yang tertutup salju itu. Pegunungan yang terus-menerus tertutup salju berada di barat, lautan tulang mati di tengah, dan gunung suci misterius di timur. Ketiga wilayah tersebut terhubung dalam satu garis lurus, dipisahkan oleh hutan mati. Setelah berjalan melewati hutan tua yang sunyi, dan kemudian melewati beberapa hutan pegunungan yang semarak, Xiao Chen dan yang lainnya akhirnya sampai di depan pegunungan yang tertutup salju. Ini bukan ilusi. Benar-benar ada hamparan pegunungan yang tertutup salju di depan. Kepingan salju putih menari tertiup angin, dan nafas dingin bertiup ke arah Anda. Keke sangat penasaran dengan pegunungan yang tertutup salju. Melihat dunia salju yang putih, ia bersorak dan menjadi orang pertama yang bergegas menuju pegunungan yang tertutup salju. Ia berguling dengan gembira di salju, dan tubuhnya yang putih berbulu bisa hampir menyatu dengan tumpukan salju tanpa ketahuan. Xiao Chen dan yang lainnya berjalan ke salju dengan telur naga. Suhu turun dengan cepat, dan nafas di mulut mereka menjadi putih. Angin dingin yang membawa kepingan salju bertiup di depan mereka. Mereka berbalik untuk melihat tanaman hijau ratusan meter di belakang mereka. Dunia benar-benar membuat orang merasa seperti berada di dunia lain. Iklimnya sangat bertentangan dengan akal sehat. Sepertinya hal ini bukan disebabkan oleh kekuatan alam langit dan bumi. Di pinggiran hutan mati, banyak aliansi berkumpul di sini. Di antara puncak gunung yang indah yang dipenuhi energi spiritual, dan di depan gua air terjun kuno yang dipenuhi energi spiritual, terdapat orang-orang muda dan berkuasa yang sedang berlatih. Duduk di Pulau Naga liar ini, kekuatan adalah kata terakhir, hanya jika Anda cukup kuat Anda dapat bertahan hidup lebih baik. Hari ini, Yan Qingcheng, Kai Luo, dan Wang Tong, yang telah menghilang selama beberapa hari, kembali memecah ketenangan selama beberapa hari. Semua tuan yang mereka ambil telah menghilang, dan hanya mereka bertiga yang kembali, menyebabkan keributan. Apakah mereka bertempur sengit dengan Xiao Chen? Saat ini, Yan Qingcheng berada di lembah bunga. Lembah ini dipenuhi dengan pepohonan berbunga yang tidak diketahui. Dedaunan hijau segar memunculkan bunga berwarna-warni dengan sangat indah, dan kuncupnya penuh dengan keharuman bunga yang memabukkan. Yan Qingcheng mengenakan pakaian ungu. Dia sangat halus dan anggun di antara bunga dan pepohonan. Dia kabur dan ilusi, seperti makhluk abadi yang dibuang ke debu.
Dia penuh energi spiritual. Penampakan bulan dan bunga pemalu membuat bunga-bunga halus di sekitarnya kehilangan kilaunya. Tak jauh darinya, sang ahli kutukan Ren sedang duduk di atas batu biru. Rambut panjangnya yang keemasan sedikit berantakan. Pria tampan yang setampan matahari itu tak lagi sombong seperti dulu. Pertarungan dengan Xiao Chen berakhir dengan kekalahan telak, yang memukulnya dengan keras. Namun, dia tidak menyerah pada dirinya sendiri. Sambil memulihkan diri dari luka-lukanya, dia berlatih dengan rajin dan mencoba segala cara untuk memadatkan kesadarannya agar menjadi lebih kuat. Dia perlahan menceritakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ketika Xiao Chen menggunakan cara yang menggelegar untuk membunuh 3 aliansi besar. Apa? Tubuh Gioqian King Cheng memancarkan sinar cahaya ilahi, menghancurkan bunga dan pepohonan di sekitarnya. Wajah cantiknya penuh amarah, dan payudaranya yang lembut dan menjulang naik dan turun dengan keras. Xiao Chen benar-benar membunuh semua orang yang tertinggal di 3 aliansi besar dalam satu malam. Ren mengangguk getir, dan berkata, "Iya, kecuali saya yang lolos dari bencana dengan memulihkan diri di lembah bunga ini, orang-orang lainnya telah tersingkir." Setelah sekian lama, Yan Qingcheng menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Kali ini benar-benar. Kailuo, Wang Tong, aku melihat Raja Naga Ungu lagi. Sayangnya, kami menderita kerugian besar dan tetap tidak dapat menyimpannya. Pasukan yang keluar hampir musnah, dan anggota aliansi yang tertinggal semuanya dimusnahkan oleh Xiao Chen, yang benar-benar membuat orang gila. Apakah Raja Naga Ungu yang terlihat seperti unicorn?" Ren bertanya. Ketika Raja Naga Ungu pertama kali muncul, terjadi keributan besar. Namun, tidak lama kemudian, perubahan mengejutkan terjadi di Pulau Naga, dan cahaya ilahi tersegel pulau, mengalihkan perhatian orang. "Ya, itu hanya Raja Naga Muda. Kalian bertiga tuan tidak bisa menjatuhkannya." Ren terkejut. Wajahnya yang tampan namun pucat perlahan-lahan mengeluarkan bekas darah, dan dia menjadi sedikit bersemangat dan berkata, "Legendanya adalah benar, ketika mereka besar nanti, bahkan para dewa pun akan gemetar, jika mereka bisa ditundukkan. Jika Kailuo, Wang Tong, saya, dan kita semua meningkatkan kultivasi ke tingkat kedua, kita mungkin bisa mengalahkannya bersama-sama." Yan Qingcheng sangat menyesal. "Akan ada peluang di masa depan," kata Ren penuh harap. Setelah Kailo dan Wang Tong kembali, mereka tidak dapat menemukan siapapun dalam aliansi mereka. Setelah mengetahui rahasianya dari orang lain, mereka berdua hampir menjadi gila. Xiao Chen terlalu kuat. Dia benar-benar memusnahkan pasukan yang mereka tinggalkan dengan begitu bersih dan rapi. Dia sangat tegas dan tegas. Pada hari ini, semua anggota aliansi yang kuat di daerah ini mendengar auman marah, auman yang dibuat gila oleh amarah. "Saudara-saudara, mari kita memilih dengan penuh semangat. Terima kasih." Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.